Ya, malam ini kita mau belajar tentang, kita akan mengupas ya dari tiap-tiap bab dari buku The Purpose Driven Life ya. Baik, izinkan saya untuk share screen. Ya, kita akan membahas yang hari ketiga dari buku The Purpose Driven Life dari Rick Warren. Yang ketiga adalah judulnya apa yang mendorong kehidupan Anda? Ya. Apa sih yang mendorong kehidupan saya? Yang mendorong kehidupan saudara? Untuk apa sih aku ada di dunia ini? Apa sih saya hidup gitu ya? Dan untuk apa sih Anda hidup? Untuk apa sih kita hidup gitu di dunia ini? Nah, di hari yang ketiga ini apa yang menggerakkan atau mendorong kehidupan Anda, saya dan saudara? Nah, ini ada quotes dari Thomas Carlyle ya, Carlyle, ya, Thomas Carlyle. Manusia tanpa suatu tujuan itu adalah ibarat sebuah kapal tanpa kemudi. Anak terlantar, hal sia-sia, dan bukan siapa-siapa. Tadi Pak Bambang menyisipkan doa bahwa Tuhan, biarlah kami mempunyai tujuan yang jelas sesuai dengan kehendak firman-Mu. Ya. Kehidupan setiap orang itu digerakkan oleh sesuatu. Dan apa yang mengendalikan hidup kita? What driven your life? Drive di sini diartikan sebagai sesuatu yang memandu, membimbing, mengendalikan, mengarahkan. Jadi kekuatan apakah yang dapat menggerakkan kehidupan kita? Jadi setiap orang itu dikendalikan oleh sesuatu. Bisa masalah, bisa tekanan, atau batas waktu. Ada puluhan bahkan ratusan keadaan, nilai-nilai dan emosi yang dapat mengendalikan hidup kita. Nah, di buku ini dipaparkan ada 5 hal yang paling umum yang mendorong atau menggerakkan kehidupan kita, yaitu yang pertama, rasa bersalah. Banyak orang itu digerakkan oleh rasa bersalah. Banyak orang menghabiskan seluruh hidup dengan menghindari rasa penyesalan atau lari dari rasa penyesalan. Dan ya kita menghindari, kita gengsi gitu ya, bahwa kita tuh kalau misalkan ada salah dari kita tuh ya secara manusia tuh ada rasa gengsi untuk itu kan duduk salahku. Kita tidak merasa bersalah. Dan jika kita membiarkan masa lalu yang akan mengendalikan masa depan, maka seringkali secara tidak sadar hal tersebut itu menghukum diri sendiri, sehingga merusakkan keberhasilan diri sendiri. Ya, ini terjadi waktu Kain ya. Contohnya Kain itu berdosa dan rasa bersalahkannya memisahkan diri dari hadirat Tuhan. Dan Tuhan pun berfirman bahwa engkau menjadi seorang pelarian dari pengembara di bumi. Hal tersebut menggambarkan sebagian besar orang saat ini ya, termasuk kita, beberapa itu menjalani kehidupan itu tanpa suatu tujuan. Nah, jadi kita itu adalah produk dari masa lalu kita. Tetapi kita tidak perlu menjadi tawanan masa lalu.
Tuhan Allah tidak dibatasi oleh masa lalu kita. Dia dapat mengubah manusia yang tadinya pemberontak, yang tadinya seorang pengecut, ada yang hidupnya yang buruk gitu ya. Tapi Allah ahli dalam memberi orang-orang suatu awal yang baru, dan akhirnya mereka bisa berubah. Mazmur 32 ayat 1 mengatakan bahwa alangkah bahagianya orang-orang yang kesalahannya telah diampunkan. Alangkah leganya hati orang yang telah mengakui dosa-dosanya, dan Allah telah menghapus semua dosa itu. Dan yang kedua adalah kebencian dan kemarahan. Banyak orang itu digerakkan atau didorong oleh kebencian dan kemarahan. Jika mempertahankan kepahitan, berarti tidak pernah sembuh dari hal tersebut. Seharusnya melepaskan penderitaan tersebut melalui pengampunan, tapi mengulanginya berkali-kali dalam pikiran kita ya akhirnya jadi kepahitan. Sebagian orang yang digerakkan oleh kebencian itu bersikap bungkam dan menyimpan sendiri kemarahan mereka. Sementara sebagian lain bersikap amat marah dan mencetuskannya kepada orang lain. Kedua tanggapan tersebut tidak sehat dan tidak berguna. Kebencian selalu lebih melukai kita ketimbang orang yang kita benci. Sementara orang yang menyakiti kita mungkin telah melupakan perbuatan mereka tersebut dan melanjutkan hidup. Tapi kita terus dipenuhi penderitaan kita dengan mengabaikan masa lalu. Ya, perhatikan orang-orang yang melukai kita pada masa lalu. Tidak mungkin dia terus-menerus melukai kita. Kecuali jika kita mempertahankan rasa sakit itu melalui kebencian. Masa lalu kita adalah masa lalu. Ya, biarlah berlalu. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Kita hanya bisa melukai diri dengan kepahitan kita. Demi diri kita sendiri, belajarlah kita dari masa lalu tersebut. Lalu jangan mengingatnya lagi. Dan karena Alkitab pun berkata bahwa hanyalah orang yang bodoh saja yang mati sebab sakit hatinya. Yang berikutnya, rasa takut. Banyak orang digerakkan oleh rasa takut. Ketakutan-ketakutan mungkin merupakan akibat dari adanya pengalaman traumatis, harapan-harapan yang mungkin tidak bisa masuk akal, sepertinya tidak mungkin deh. Terus pertumbuhan dalam keluarga dengan pengawasan keras, atau bahkan kecenderungan genetik. Jadi ada rasa ketakutan dalam diri kita. Tanpa memandang penyebabnya, orang-orang yang digerakkan oleh ketakutan seringkali kehilangan kesempatan-kesempatan besar karena mereka takut menanggung resiko. Ketakutan adalah penjara yang dibangun oleh diri sendiri yang akan menghalangi kita untuk menjadi apa yang sebenarnya Tuhan maksudkan bagi kita. Jadi kita harus bergerak melawannya dengan senjata iman dan kasih. Supaya kita tidak ada rasa takut lagi, minder gitu. Kita harus bergerak. Karena Alkitab pun juga mengatakan bahwa di 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut,
ia tidak sempurna di dalam kasih. Dan yang keempat, banyak orang digerakkan oleh materialisme. Materi, harta, uang, barang-barang tertentu yang kecenderungan manusia itu tidak pernah puas. Ya. Dan ini didasarkan pada kesalahpahaman bahwa memiliki lebih banyak itu akan membuat kita mungkin menganggap kita itu lebih bahagia. Ya, kalau kita punya uang itu, wah enak ya, kita bisa pergi kemana-mana, bisa punya rumah nyaman, indah, punya mungkin asisten rumah tangga yang banyak, membuat kita bahagia. Dan itu bisa membuat kita lebih penting loh. Dan bisa jadi lebih aman. Wah, aku aman. Ada security di depan rumah. Pasti rumahku aman. Ada CCTV banyak di sudut-sudut. Tetapi ketiga gagasan ini tidak benar. Bahwa kita bisa lebih bahagia, dan hal tersebut itu penting ya, materi itu penting. Ya memang penting, tapi bukan satu-satunya. Dan kita lebih aman. Tapi bahwa itu tidak benar di hadapan Tuhan. Hal-hal yang dimiliki itu hanya memberikan kebahagiaan sementara. Karena hal-hal tersebut itu tidak berubah dan kita akhirnya bisa menjadi bosan dengannya. Dan selanjutnya mengingini jenis-jenis yang lebih baru lagi. Karena kita itu manusia itu cenderung tidak pernah puas ya. Kita itu konsumtif, kecenderungannya itu konsumtif. Tidak pernah puas, jadi ini ada HP baru nih, handphone baru, keluaran terbaru. Wah, gimana ya? Beli gimana caranya? Aku harus dapat HP yang baru itu, seri yang terbaru. Atau mungkin mobil, aduh mobilku udah berapa tahun ini? Wih, ternyata sudah ada yang keluar yang terbaru. Ternyata nih ada yang mau mobil elektrik, mobil listrik. Wah, ini lagi musim nih, lagi tren. Nah, kita mau cenderung untuk kita digerakkan dengan ada rasanya materialisme, rasa ingin memiliki. Jadi nilai kita tidaklah ditentukan oleh barang-barang yang berharga. Dan Allah berfirman bahwa hal-hal yang paling berharga dalam kehidupan kita itu bukanlah barang-barang. Jadi ada mitos yang paling umum mengenai uang, mengenai harta, bahwa lebih banyak uang, harta itu akan membuat saya lebih aman. Itu adalah mitos. Tidak demikian. Kekayaan bisa hilang dalam sekejap melalui berbagai faktor yang tidak bisa kita kendalikan, yang tidak bisa dikendalikan. Rasa aman yang sesungguhnya itu hanya bisa ditemukan di dalam apa yang tidak pernah bisa diambil dari kita, yaitu hubungan kita dengan Allah. Yang kelima adalah banyak orang digerakkan atau didorong oleh kebutuhan akan pengakuan. Kita lebih senang kalau keberadaan kita itu di tengah-tengah orang yang kita itu bisa diandalkan. Kita itu dipercaya oleh semua orang. Ya. Dan itu menunjukkan bahwa kita itu, aku nih mampu loh, sopo se, gitu kan. Siapa dulu. Kita digerakkan oleh orang-orang yang ya kita butuh pengakuan bahwa orang tersebut iya bener kayak Eri kayak iso kayak sapa meneh so Eri werak wis Eri ki iso paling iso diandalke. Nah kadang kita disenangkan adanya pengakuan tersebut. Aku iso, aku meneh mesti, dan kita bangga dengan hal itu. Kita membutuhkan pengakuan tersebut bahwa kita bisa. Jika kita nggak bisa melakukannya, kemudian kita bisa menganggap bahwa, aku kok ora iso ya.
Jadi kita jadi khawatir. Aduh, kok aku rak toki? Aduh, jangan-jangan aku wingi ora performku elek ini. Performku jelek ini kemarin. Aku kemarin mengalami kesalahan enggak ya? Dan itu jadi membuat kita khawatir. Rick Warren menulis buku ini, ya, itu tidak mengetahui semua kunci menuju keberhasilan. Tapi salah satu kunci menuju kegagalan itu adalah berusaha menyenangkan semua orang. Justru kalau kita menyenangkan semua orang, bagaimanapun caranya, pokoknya beres, itu malah justru akan membuat kegagalan. Dikendalikan oleh pendapat orang lain adalah cara yang pasti untuk kehilangan tujuan Allah bagi kehidupan kita. Yesus berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Ada energi lain yang bisa menggerakkan atau mendorong kehidupan kita. Tetapi semua akan membawa kepada jalan buntu yang dan potensi yang kita gunakan itu, kita bisa jadi rasa tertekan yang tidak perlu, ya, dan kehidupan yang tidak memuaskan. Itu bisa saja terjadi. Perjalanan dalam buku ini, ya, kita masih banyak, ya. Di buku ini kita akan membahas 40 hari, 40 bab yang akan menunjukkan kepada kita bagaimana menjalani suatu kehidupan yang memiliki suatu kehidupan yang dituntun, dikendalikan, dipimpin oleh suatu tujuan-tujuan Allah. Tidak ada hal yang lebih penting daripada mengetahui tujuan-tujuan Allah bagi kehidupan kita. Dan tidak ada yang bisa mengganti kerugiannya jika kita tidak mengetahui tujuan-tujuan tersebut. Ada 5 manfaat besar dalam kehidupan yang memiliki tujuan. Kalau kita punya tujuan, ya memang kita itu hidup itu harus punya tujuan, ya, pasti. Karena kalau tidak mempunyai tujuan, ya kita akan tersesat. Jadi apa sih manfaatnya dalam kehidupan kita jika kita memiliki tujuan? Ya, ada 5 manfaat besar dari kehidupan yang memiliki tujuan. Yang pertama, mengenali tujuan kita itu dapat memberi makna bagi kehidupan kita. Kita diciptakan untuk memiliki makna. Ya, itulah sebabnya ada orang-orang yang jenius gitu ya, mencoba berbagai penemuan-penemuan. Ya supaya apa? Ini loh, aku tuh bisa nih berguna. Nah, memang seharusnya kita itu diciptakan untuk memiliki makna. Apabila kehidupan memiliki makna, kita bisa menanggung hampir segala hal. Jika tanpa makna, tak ada sesuatu yang bisa ditanggung. Tanpa Allah, kehidupan tidak memiliki tujuan. Dan tanpa tujuan, kehidupan tidak memiliki makna. Tanpa makna, kehidupan tidak memiliki arti atau harapan. Nah, ada beberapa ekspresi keputusasaan dalam Alkitab. Ya. Ada bermacam-macam tokoh, ya. Contohnya ini di dalam Yesaya 49 ayat 4, Ayub berkata bahwa hari-hari hidupku meluncur dengan cepatnya, habis tanpa harapan. Dan aku jemu, tidak mau hidup untuk selama-lama. Biarkanlah aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Dan Ayub pun juga mengekspresikan keputusasaan. Hari-hari hidupku meluncur dengan cepat, habis tanpa harapan.
Ayub 7 ayat 16, aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Nah, ini suatu ekspresi bahwa adanya ya secara manusia ya, kalau mereka ini kedapatan masalah, kalau kita tidak tidak mengenali tujuan kita, rasanya hidup ini tidak ada gunanya, tidak ada maknanya. Tragedi terbesar itu bukanlah kematian, melainkan kehidupan tanpa tujuan. Jika kita merasa putus asa, apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus strong, kita harus bertahan. Ya, dengan siapa kita harus bertahan? Harus bersandar. Ya tentunya harus kepada Tuhan kita. Harapan itu sama pentingnya seperti udara dan air bagi kehidupan kita. Kita membutuhkan harapan untuk bertahan hidup. Jadi ada dokter ya, di bukunya itu dijelaskan di situ ada seorang dokter yang bernama dokter spesialis kanker lah, menanyakan kepada pasiennya bahwa dokter ini bisa memperkirakan pasien ini yang mana yang akan mengalami pengurangan penyakit. Jadi percaya bahwa pasien ini kira-kira ada harapan enggak ya? Makanya dokter ini menanyakan kepada pasien, apakah Anda ingin hidup sampai 100 tahun? Wah, pasien ini tentunya semangat ya. Pengen dokter, saya pengen hidup. Nah, berarti kan ini menandakan bahwa pasien tersebut mempunyai harapan. Pasien tersebut itu mempunyai tujuan bahwa dia pengen hidup. Nah, ini merupakan orang-orang yang membuat dokter ini percaya dirinya bangkit bahwa pasien tersebut mempunyai kemauan untuk, ya aku mau sembuh dokter. Nah, maka harapan itu muncul karena ada tujuan. Jika Anda merasa putus asa, jika kita merasa putus asa, ya bertahanlah. Perubahan-perubahan yang mengagumkan itu akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mulai menjalaninya dengan suatu tujuan. Seperti Allah berfirman, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Kita mungkin merasa sedang menghadapi suatu situasi yang sepertinya mustahil. Tapi Alkitab berkata, Allah dapat melakukan jauh lebih banyak hal daripada yang berani kita bayangkan. Sama sekali melebihi segala dosa, keinginan, pikiran, dan pengharapan kita. Efesus 3 ayat 20. Yang kedua, jika kita mengenali tujuan kita, itu kita bisa memudahkan kehidupan kita. Tujuan hidup menetapkan apa yang kita kerjakan dan apa yang tidak akan kita kerjakan. Jadi kita bisa menentukan mana yang bisa menjadi prioritas kita. Mari kita introspeksi. Apakah kegiatan ini membantu saya memenuhi salah satu dari tujuan Allah bagi kehidupan saya, bagi kehidupan kita? Apa yang kita lakukan ini bermanfaat nggak sih? Bisa membantu saya untuk memenuhi salah satu dari tujuan Allah, tujuan Tuhan bagi kehidupan kita.
Kalau tanpa suatu tujuan yang jelas, kita tidak memiliki dasar di mana kita melandasi keputusan kita. Kita bisa, dengan tujuan kita bisa membagi waktu kita dan menggunakan sumber daya kita. Kita akan cenderung membuat pilihan-pilihan berdasarkan situasi, tekanan, dan suasana hati kita di kala itu. Orang-orang yang tidak mengenali tujuan mereka itu berusaha untuk melakukan terlalu banyak hal, dan hal itulah yang menyebabkan rasa tertekan, kesalahan, dan konflik. Mustahil melakukan segala hal yang orang lain ingin kita lakukan. Orang lain tuh pengen kalau kita, wes kamu aja lah, iso lah, iso kabeh, pokoknya wes jendro iki iso main gitar, iso main drum, main piano, main bass, pokoknya iso kabeh. Tapi kalau kita menyanggupi semuanya, ya kita jadi kerepotan sendiri. Ya terus tujuannya apa? Gitu. Seharusnya kita memiliki cukup waktu untuk melakukan kehendak Allah. Atau mungkin kita terlalu sibuk melakukan kegiatan yang kita sukai. Kehidupan yang memiliki tujuan itu membawa pada gaya hidup yang lebih sederhana dan jadwal yang lebih terkendali. Ya. Kehidupan yang memiliki tujuan itu membawa gaya hidup yang lebih sederhana dan jadwal yang terkendali. Alkitab berkata, kehidupan yang mewah dan suka pamer adalah kehidupan yang kosong. Kehidupan yang biasa dan sederhana adalah kehidupan yang penuh. Amsal 13 ayat 7. Yesaya 26 ayat 3 mengatakan bahwa Engkau Tuhan yang memberikan damai sejahtera, yang sempurna kepada orang-orang yang mengikuti dengan teguh tujuan mereka dan menaruh kepercayaan mereka kepadamu. Yang ketiga, mengenali tujuan kita itu membuat kehidupan kita menjadi memiliki fokus. Ya. Mengenali tujuan kita membuat kehidupan kita memiliki fokus. Tujuan itu memusatkan usaha dan energi kita, energi Anda, saya dan saudara, pada apa yang penting. Tanpa tujuan yang jelas, kita akan terus bisa mengubah arah kita. Pekerjaan kita tidak menentu, terus hubungan kita mungkin tidak harmonis, persekutuan kita ya kita bingung mau ikut yang mana nih, mau ikut yang mana. Kemudian kita pun juga kalau kita tidak mempunyai tujuan jelas ya kita mau bergereja di mana, atau lingkungan kita nanti bagaimana ya. Nah, ini jadi membuat kita jadi bingung. Dan ini karena tidak ada tujuan yang jelas. Kita mungkin berpikir, loh kan kita harus berubah supaya tidak monoton, nggak bosan gitu loh, biar nggak bosan. Sehingga kita bingung dengan sendirinya tanpa memperhatikan tujuan awal kita. Ini persekutuan kita tuh mau dibawa kemana? Terus ini belum mengarah ke sana, mau dibawa ke sini, mau ke sini, mau ke sana lagi. Jadi ya mungkin keadaannya jadi berbeda ya, jadi berubah dari yang sebelumnya. Tapi itu tidak memecahkan masalah kita yang sesungguhnya, yaitu kurang fokus dan tujuan. Alkitab berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi tujuannya apa? Ya, carilah kehendak Tuhan. Carilah dulu, Tuhan ini maunya nih, saya melakukan ini tuh untuk apa? Cari kehendak Tuhan. Ibarat cahaya.
Cahaya kalau menyebar itu memiliki sedikit kuasa atau pengaruh. Tapi kita bisa memusatkan energinya dengan memfokuskannya. Seperti kaca pembesar ya, contohnya kaca pembesar loop gitu. Kalau kita keluar, kalau ada pas tidak mendung ada sinar matahari, bisa difokuskan untuk membakar rumput, daun-daun yang kering, atau bahkan bisa membakar kertas. Itu karena ada cahaya yang dikumpulkan, jadi terpusat. Ketika cahaya itu lebih difokuskan lagi, jadilah seperti sinar laser, lurus gitu, kiranya lurus. Bahkan bisa memotong logam sinar laser itu. Rahasianya adalah kehidupan yang terfokus. Seperti Paulus ya berkata di Filipi 3 ayat 13, aku memfokuskan seluruh tenagaku pada suatu hal ini, melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Jika kita ingin hidup kita memiliki pengaruh, ya fokuslah. Paulus berkata di Filipi 3 ayat 15, marilah kita tetap fokus pada sasaran itu. Kita yang ingin mencapai segala sesuatu yang Allah sediakan bagi kita. Yang keempat, mengenali tujuan kita itu akan memotivasi kehidupan kita. Ya, kalau kita punya tujuan yang jelas, wah, aku mau ke sini nih. Itu kita akan akan menghasilkan keinginan yang kuat ya. Kalau tujuan itu, wah, tujuanku mau makan. Wah, aku harus benar-benar lapar nih. Harus benar-benar doyan nih. Kalau enggak doyan ya ngapain kita menuju ke rumah makan atau resto tersebut. Kan kita cari-cari nih, ini sepertinya enak nih, sotonya enak. Tenang nih sih, wah, aku harus ke sana karena aku lapar, aku doyan. Jadi ini akan membangkitkan energi bagi kita. Jadi kita bisa bergairah, sukacita, semangat jika kita tahu tujuan. Dan itu akan memotivasi kehidupan kita. Tidak ada yang bisa membangkitkan energi seperti tujuan yang jelas. Sebaliknya, keinginan yang kuat itu memudar. Keinginan yang kuat memudar bila kita tidak mempunyai tujuan. Ya, kalau kita sudah kenyang, ngapain kita makan lagi gitu ya. Tujuan kita lapar kan supaya kenyang. Kalau kita sudah kenyang, ya sudah tidak bisa makan lagi. Ya. Jadi kalau kita kenali tujuan kita, itu akan memotivasi kehidupan kita. Yang kelima, mengenali tujuan kita akan mempersiapkan kita untuk menghadapi kekekalan. Amin. Ya. Banyak orang yang menghabiskan hidup dengan berupaya menciptakan warisan yang tanpa akhir di bumi. Mereka ingin dikenal ketika mereka meninggal. Ya itu bagus kalau kita meninggalkan warisan kebaikan, warisan-warisan ya rohani, itu bagus. Namun kalau kita meninggalkan warisan-warisan yang bukan warisan yang sesuai dengan firman Tuhan, ya itu akan memperburuk. Ya. Hidup yang menghasilkan warisan dunia adalah sasaran yang dangkal. Ya kalau kita memikirkan warisan-warisan yang ya bagus sih, tetapi kalau kita hanya memikirkan warisan-warisan dunia, itu adalah sasaran yang dangkal. Adalah lebih bijaksana kalau orang menggunakan waktunya untuk membangun suatu warisan kekal. Kita tidak ditempatkan di bumi untuk diingat. Kita ditempatkan di sini untuk bersiap-siap menghadapi kekekalan. Suatu hari kita akan berdiri di hadapan Tuhan.
Dan Dia akan memeriksa kehidupan Anda, saya, kita semua, suatu ujian sebelum kita memasuki kekekalan. Alkitab mengatakan bahwa sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Tuhan ingin kita lulus ujian tersebut. Ya, ini ada 2 pertanyaan yang harus kita jawab dalam hati saja. Apa yang telah kamu lakukan terhadap anakku, Yesus Kristus? Ini ada pertanyaan dari Tuhan. Apa yang telah kamu lakukan terhadap anakku Yesus? Tuhan tidak akan bertanya tentang latar belakang agama kita atau pandangan doktrin kita. Satu-satunya hal yang penting adalah apakah kita menerima apa yang Yesus kerjakan bagi kita, dan apakah kita belajar untuk mengasihi dan mempercayainya. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 16. Ini ayat yang terkenal. Pertanyaan yang kedua, apa yang telah kamu lakukan terhadap apa yang telah aku berikan kepadamu? Apa yang telah kita lakukan dengan kehidupan kita? Ya, ini semua karunia, talenta yang sudah kita punya, energi, hubungan, dan harta bahkan yang telah Allah berikan kepada kita. Apakah kita menggunakannya bagi kita sendiri, atau kita menggunakan bagi tujuan-tujuan yang sudah Tuhan ciptakan untuk kita? Apakah semuanya itu ya, talenta, energi, tenaga kita, waktu kita, usaha kita, harta kita, apakah digunakan untuk yang Tuhan mau? Apa yang telah kamu lakukan terhadap apa yang telah aku berikan kepadamu? Yaitu tadi semua. Apakah kita sudah berguna? Nah, sasaran buku ini adalah untuk mempersiapkan kita menjawab 2 pertanyaan yang tadi ya. Pertanyaan tadi. Bahwa pertanyaan pertama itu akan menentukan di mana kita akan menghabiskan kekekalan. Dan pertanyaan yang kedua ini untuk menentukan apa yang kita lakukan di dalam kekekalan. Pada akhirnya kita akan siap untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut untuk kita renungkan bersama-sama. Nah, intinya adalah dalam bagian ketiga ini, hari yang ketiga ini adalah hidup itu berdasarkan tujuan, adalah jalan menuju damai sejahtera. Hidup berdasarkan tujuan adalah jalan menuju damai sejahtera. Jadi kita harus punya tujuan yang jelas, tujuan yang pasti. Engkau Tuhan memberikan damai sejahtera yang sempurna kepada orang-orang dengan teguh memelihara tujuan mereka dan percaya kepadamu. Apakah yang menuntut kita, menuntut teman-teman, merupakan daya penggerak hidup saya, hidup kalian, hidup kita? Apa sih yang menuntut kalian, menuntut kita? Ya, kira-kira dorongan-dorongan apa sih yang bisa menggerak kehidupan kita supaya kita bisa berguna, bisa, ya itu tadi tujuannya. Untuk apa sih kita hidup? Ya, kita mau cari tahu tujuan kita. Kalau kita punya tujuan, maka damai sejahtera itu dapat kita terima. Amin.